Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca tafsir As-Sa'di. Sekarang ayat 29 dari surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil haqqu min rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa." Yang artinya, dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang berkehendak maka berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang berkehendak maka kufurlah, menjadi kafirlah. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran, sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim itu naran, api neraka. Ahata bihim suradiquha, yang meliputi mereka pagar atau tembok-tembok neraka tersebut. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, dan jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi pertolongan dengan air yang seperti besi panas. Yashwil wujuh, memanggang atau menghanguskan wajah-wajah mereka. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa, sungguh sangat jelek minuman tersebut, sungguh itulah sejelek-jeleknya minuman, wasa'at murtafaqa, dan seburuk-buruknya tempat istirahat. Kita baca tafsirnya. 29. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Ai qul, katakanlah, linnasi ya Muhammadu, katakanlah kepada manusia, ya Muhammad, wahai Muhammad, huwa al-haqqu min rabbikum, dia, atau dalam naskah yang lain hada, ini adalah kebenaran dari Tuhan kalian. Kebenaran ini datang dari Tuhan kalian. Ai, maksudnya, qad tabayyana al-huda min ad-dhalali, telah jelas petunjuk dari kesesatan. Warushdu minal ghayyi, dan kelurusan dari kebengkokan. Wasifatu ahli sa'adati wasifat ahli syaqawati, maksudnya telah jelas petunjuk dari kesesatan dan telah jelas perkara yang lurus dari perkara yang bengkok. Wasifatu ahli sa'adah, dan sifat-sifat ahlus sa'adah, mereka yang bergembira, dan sifat-sifat ahlus syaqawah, mereka yang sengsara. Telah jelas ini semua
wa dzalika bima bayyanahu Allahu ala lisani rasulih. Dan hal tersebut dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Fa idza bana wattadhaha wa lam yabqa fihim syubhatun faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka jika sudah jelas, sudah nampak kebenarannya, walam yabqa fihim syubhatun, dan tidak tersisa padanya suatu syubhat kesamaran, faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang ingin beriman, berimanlah, wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang ingin kafir, maka kafirlah. Maksudnya lam yabqa illa suluku ahadit tariqaini bihasabi taufiqil abdi wa adami taufiqihi. Maksudnya tidak tersisa, setelah itu semua tidak tersisa kecuali dengan menempuh salah satu jalan, menapaki salah satu jalan dari dua jalan yang ada, iman dan kufur. Bihasabi taufiqil abdi wa adami taufiqihi, berdasarkan apa yang didapatkan oleh hamba berupa taufik, apakah dia mendapatkan taufik atau tidak mendapatkan taufik. Wa qad a'tahu Allahu masyiatan biha yaqdiru 'alal imani wal kufri wal khairi wasyarri. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dia masyiah, kehendak. Biha yaqdiru 'alal iman, dengan masyiah tersebut, dengan kehendak tersebut, dia mampu untuk beriman, mampu untuk kufur, berbuat kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya kehendak, ikhtiar, ya, kemampuan untuk memilih, ya, antara keimanan, antara kekufuran, antara melakukan kebaikan dan melakukan keburukan. Faman amana faqad wuffiqa lis-shawabi, maka barang siapa yang telah beriman, dia berarti telah diberikan taufik menuju kebenaran. Wa man kafara faqad qamat 'alaihimul hujjatu, dan barang siapa yang kufur, memilih kekafiran, maka telah tegak hujjah atasnya. Walaysa bimukrahin 'alal iman, maka itu artinya dia tidak dipaksa untuk beriman. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, la ikraha fid din, tidak ada pemaksaan di dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, telah jelas kelurusan dari kebengkokan, telah jelas petunjuk dari kesesatan. Walaysa fi qawlihi faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur al-idhnu fi kilal amrayni wa innama dhalika tahdidun wa wa'idun liman ikhtara al-kufra ba'da al-bayan at-tammi kama laysa fiha tarkuhu qital al-kafirin. Kemudian Syekh Sa'di di sini menjelaskan suatu hal yang sangat penting, masalah yang perlu kita pahami betul-betul. Walaysa fi qawlihi, dan tidak ada pada firman Allah faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, izin untuk melakukan kedua-duanya, kedua perkara tersebut, iman dan kufur, ya. Wa innama dzalika tahdidun, ya. Itu hanyalah, kata beliau, adalah tahdid, ancaman, wa wa'id. Tahdid wa wa'id, ancaman bagi orang yang memilih kekufuran setelah penjelasan yang sempurna. Sebagaimana di dalam ayat tersebut tidak ada penjelasan bahwasanya Nabi Muhammad SAW meninggalkan, memerangi orang-orang kafir.
ثم ذكر تعالى مآل الفريقين فقال إنا أعتدنا للظالمين بالكفر والفسوق والعصيان نارا أحاط بهم سرادقها. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma'al al-fariqaini, tempat kembalinya dua kelompok. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tadna lidh-dhalimina, sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim, bil kufri wal fusuqi wal isyan, mereka yang zalim dengan sebab melakukan kekufuran, kefasikan dan maksiat, naran ahata bihim suradiquha, api neraka yang melingkupi mereka, meliputi mereka, suradiquha ay suruhal muhitu biha, yaitu yang dimaksud dan suradiquha adalah suruhal muhitu biha, pagar atau dinding tembok yang meliputi mereka. فَلَيْسَ لَهُمْ مَنْفَذٌ وَلَا طَرِيقٌ وَلَا مُخْلِصٌ لَهُمْ مِنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ مَنْفَذٌ وَلَا طَرِيقٌ وَلَا مُخْلِصٌ مِنْهَا, maka ya, tidak ada bagi mereka manfadun wala tariqun wala mukhlisun minha, tidak ada jalan keluar dari api neraka tersebut. Mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka tersebut karena terkurung oleh pagar atau tembok dinding tersebut. Ya. Tidak ada jalan yang dapat menyelamatkan mereka dari api neraka tersebut. Taslahumun narul hamiyah, api neraka akan membakar mereka. Api neraka yang sangat panas akan membakar atau memanggang mereka di dalamnya. Wa iyastaghithu ayatlubu syaraba liyutfi'a ma nazala bihim minal 'atashi syadidi yughathu bima'in kalmuhli ay karasasil mudhabi aw ka'akariz zaiti min syiddati hararatihi. Wa iyastaghithu, dan jika mereka meminta pertolongan, ay yatlubus syaraba, maksudnya mereka meminta air minum, liyutfi'a ma nazala bihim minal 'atashi syadidi, untuk memadamkan rasa haus yang sangat, rasa haus yang begitu dahsyat yang menimpa mereka. Jika mereka minta air untuk minum agar hilang rasa haus yang menimpa mereka, yughathu bima'in kalmuhli, maka mereka akan diberi air seperti al-muhl ay karasasil mudhab, maksudnya adalah air yang seperti timah yang dicairkan, au ka'akariz zaiti, atau seperti lumpur minyak panas, min syiddati hararatihi, karena saking panasnya. Ya. Karena saking panasnya. Mereka akan diberi air minum seperti timah yang dipanaskan atau lumpur minyak panas yang begitu sangat panas. Yashwil wujuh, ya karena sangat panasnya ini, yashwil wujuh, membakar atau memanggang wajah-wajah mereka. Ay fa kaifa bil am'i wal butun, maka bagaimana dengan isi perut dan usus, ya. Jika wajah saja ya bisa terbakar, lalu bagaimana lagi isi perut dan usus, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang lain, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Ya. Mereka akan dibinasakan, dihancur luluhkan dengan air panas tersebut. Ya. Dengan air panas tersebut ya, akan
luluh hancurkan apa yang ada di perut mereka dan kulit-kulit mereka. Artinya air yang sangat panas tersebut akan mengenai perut dan kulit mereka sehingga mereka hancur. Walahum maqami'u min hadid. Walahum maqami'u min hadid, dan bagi mereka azab yang berupa cambuk api neraka dari besi. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid. Ini berbicara juga tentang siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir di api neraka, ya. Isi perut mereka dan kulit mereka akan dipanaskan dengan air yang sangat panas. Mereka juga akan mendapatkan azab yang berupa cambuk api neraka yang terbuat dari hadid besi. Bi'sa syarab, sejelek-jeleknya minuman. Alladhi yuradu liyutfi al-'atasha wa yadfa' ba'd al-'adhabi fayakuna ziyadatan fi 'adabihim wa shiddati iqabihim. Itu adalah minuman yang paling buruk, seburuk-buruknya minuman yang diinginkan untuk melenyapkan rasa haus atau untuk mengatasi rasa haus dan untuk menolak sebagian azab, ya. Itu seburuk-buruk minuman yang digunakan untuk menghilangkan rasa haus dan azab yang menimpa mereka. Fayakuna ziyadatan, sehingga minuman tersebut bukannya menghilangkan dahaga, bukannya menghilangkan rasa siksa yang menimpa mereka, tapi justru menjadi ziyadatan fi adzabihim, tambahan pada azab mereka. Wa shiddati iqabihim, dan kerasnya hukuman mereka, tambahan pada azab mereka dan kerasnya hukuman untuk mereka. Wasa'at an-naru murtafaqa, dan api neraka itu seburuk-buruknya tempat untuk beristirahat. Wa hadza dhammun li halatin nar, dan ini adalah celaan untuk keadaan api neraka. Annaha sa'at al-mahall alladhi yurtafaqu bihi, bahwasanya neraka itu adalah seburuk-buruk tempat yang dijadikan untuk istirahat, ya. Fa innaha laisa fiha irtifaq, karena di dalam api neraka tersebut tidak ada rasa rehat sedikit pun, ya. Tidak ada rasa rehat, tidak ada rasa santai, menyenangkan sama sekali, ya, tidak ada di dalam api neraka tersebut. Wa innama fiha al-'adzabul 'azimus syaqqu alladzi la yufattaru anhum sa'atan, dan di dalam api neraka itu hanya ada azab yang besar, berat, azab yang besar, berat, yang tidak akan dilemahkan, dikendorkan dari mereka barang sedikit pun, meskipun hanya satu waktu, ya. Tidak akan dikendorkan azab tersebut dari mereka meskipun hanya satu waktu. Wahum fihi mublisun, dan mereka orang-orang kafir tersebut putus asa di dalamnya. Qad ya'isu min kulli khair, mereka telah putus asa dari setiap kebaikan. Wa nasiyahumur rahimu fil 'adzabi kama nasuhu, dan Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, melupakan mereka di dalam azab tersebut sebagaimana mereka dahulu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 30 dan 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami tidak akan menyia-nyiakan balasan untuk mereka yang telah berbuat kebaikan, amal kebaikan.
ulaika lahum jannatu adnin ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Bagi mereka itulah jannatu adn, jannah surga Aden, tajri min tahtihimul anhar, mengalir dari bawah mereka sungai-sungai, yuhallawna fiha, mereka diberi perhiasan di dalam surga itu, min asawira min dhahab, yang berupa kalung-kalung yang terbuat dari emas. Wa yalbasuna thiyaban khudran, dan mereka memakai pakaian yang indah, yang bagus, min sundusi wa istabarak, yang terbuat dari kain sutra yang tebal dan kain sutra yang halus. Muttaki'ina fiha 'alal ara'ik, mereka bersandar di dalam surga di atas dipan-dipan. Ni'mat thawabu hasunat murtafaqa, itulah sebaik-baik pahala, sebaik-baik balasan. Wa hasunat murtafaqa, dan sebaik-baiknya tempat istirahat atau tempat tinggal. Kita baca tafsirnya ayat 30. Syekh Sa'di menyebutkan thumma dzakara al-fariq ats-tsani, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelompok yang kedua dalam ayat yang ke-30 ini. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ay jama'u bainal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa amalis salihati minal wajibati wal mustahabbati wa amali as-salihati minal wajibati wal mustahabbati. Maksudnya mereka menggabungkan antara iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, hari kiamat, serta iman kepada takdir yang baik dan buruk. Mereka menggabungkan antara iman ini dengan melakukan amal saleh yang berupa kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang dianjurkan. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala, balasan untuk orang yang telah melakukan amal kebaikan. Wa ihsanul amali ay yuridal abdu al-amala liwajhillahi muttabi'an fi dhalika syara'allahi. فهذا العمل لا يضيعه الله ولا شيئا منه بل يحفظه للعاملين ويوفيهم من الأجر بحسب عملهم وفضله وإحسانه. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwasanya ihsanul amal, berbuat kebaikan dalam amal, itu maksudnya adalah seorang hamba menginginkan amalannya tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, muttabi'an fi dzalika syar'allah, dan dia mengikuti syariat Allah dalam amalan tersebut. Jadi ikhlas niat yang tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti syariat Allah. Maka amalan inilah yang Allah tidak akan sia-siakan, dan tidak akan Allah Subhanahu wa taala tinggalkan sedikit pun. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan tersebut sedikit pun. Ya. Bal yahfazuhu lil 'amilin, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya untuk orang-orang yang beramal, menjaganya untuk mereka yang beramal.
wa yuwaffihim minal ajri bihasabi amalihim wa fadlihi wa ihsanihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi mereka dengan pahala, dengan balasan sesuai dengan amalan mereka, dan berdasarkan fadlullah, keutamaan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah dan ihsan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, dalam ayat 31, wa dzakara ajrahum biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan untuk mereka dengan firman-Nya. Dalam ayat 31, ulaika lahum jannatu adnin. Mereka itulah, ya, bagi mereka surga Aden. Tajri min tahtihal anhar. Di sini tahtiha. Di dalam ayat tahtihimul anhar, ya. Di dalam ayat tadi kita baca min tahtihimul anhar. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir dari bawah mereka sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Mereka diberikan perhiasan di dalam surga yang berupa kalung yang terbuat dari emas. Wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa istabraq. Mereka mengenakan pakaian yang indah terbuat dari kain sutra yang tebal dan lembut. Muttaqiina fiha 'alal araik, dan mereka di surga dalam keadaan bersandar di atas dipan-dipan. Ulaika ay ulaikal mawsufuna bil imani wal amali salihi lahumul jannatul 'aliyatu allati qad kathurat ashjaruha fa'ajannat man fiha wa kathurat anharuha fasarat tajri min tahti tilkal ashjaril aniqati wal manazil rafi'ati wa hilyatuhum fiha adh-dhahab. Ulaika, mereka itu maksudnya adalah mereka yang memiliki sifat iman dan amal saleh. Mereka yang disifati dengan iman dan melakukan amal saleh. Lahumul jannatul 'aliyat, bagi mereka surga Aden, yaitu surga yang tinggi. Allati qad kathurat ashjaruha, yang pohon-pohonnya sangat banyak dan rindang. Fa'ajannat man fiha, sehingga menutupi atau melindungi, menaungi orang yang ada di dalamnya. Wa kathurat anharuha, dan sungai-sungainya banyak. Fasarat, sehingga tajri min tahti tilkal ashjaril aniqah wal manazilir rafi'ah, sehingga sungai-sungai tersebut mengalir dari bawah pohon-pohon yang rindang tersebut dan rumah-rumah atau tempat tinggal yang tinggi tersebut. Wa hilyatuhum fiha adh-dhahab, perhiasan mereka di surga adalah emas. Wa libasuhum fiha al-harirul akhdar, dan pakaian mereka di dalam surga al-harirul akhdar. Al-hariru al-akhdar, kain sutra hijau. Di sini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, kain sutra yang akhdar, berwarna hijau. Minas sundusi, dari sundus. Sundus wa huwal ghalidhu minad dibaj, yaitu kain sutra yang tebal. Wal istabraq wa huwa ma raqqa minhu, sedangkan istabrak adalah apa yang lembut halus, ya. Jadi mereka akan mengenakan kain sutra yang berwarna hijau terbuat dari kain sutra yang tebal serta lembut. Muttaqiina fiha 'alal araik, dalam keadaan bersandar di atas dipan-dipan. Wahia, al-araik maknanya adalah al-araik maknanya adalah wahia as-sururu al-muzayyanatu al-mujammalatu
bithiyabil fakhirati. As-surur dipan, al-muzayyanah yang dihiasi, al-mujammalah yang indah, yang dihiasi dan diperindah dengan kain-kain yang mewah. Fa innaha la tusamma arikatan hatta takuna kadzalik. Karena di dalam bahasa Arab tidak dinamakan arikah, araik jamak dari arikah. Tidak dinamakan arikah hingga dia seperti itu, memiliki sifat seperti itu, dipan-dipan yang dihiasi, diperindah dengan kain yang mewah. Wa fittikaihim 'alal araiki ma yadullu 'ala kamalir rahati wa zawalin nasabi wat ta'abi wa kauni al-khadami yas'auna 'alaihim bima yashtahun wa tamami dhalikal khuludid daimi wal iqamatil abadiyati. Dan dalam bersandarnya mereka di atas dipan-dipan terdapat dalil yang menunjukkan akan kesempurnaan rehat mereka serta hilangnya rasa payah dan capek. Penduduk surga tidak akan merasakan kepayahan lagi seperti halnya di dunia, dan mereka tidak akan pernah merasakan rasa kelelahan sama sekali. Wa kaunil khadami yas'auna 'alaihim bima yashtahun, dan mereka akan dilayani oleh khadam, para pembantu, yang mana para pembantu ini akan memenuhi segala apa yang mereka inginkan. Wa tamami dzalikal khuludid daimi wal iqamatil abadiyati, dan itu menunjukkan betapa sempurnanya kekekalan yang ada dalam kehidupan akhirat di surga nanti, wal iqamatil abadiyah, dan keabadian yang ada di dalam surga nanti. Fahadhihi darul jalilah, inilah negeri yang jalil, yang agung, yang besar. Ni'mat thawabu lil 'amilina, pahala yang terbaik, sebaik-baik pahala, sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Wa hasunat murtafaqa yartafiquna biha, dan surga itu sebaik-baiknya tempat untuk mereka beristirahat di dalamnya. Wa yatamatta'una bima fiha mimma tashtahihil anfusu wa taladhdhu al-a'yunu minal habarati was sururi wal farahid daimi wal ladzatil mutawatirati wan ni'ami al mutawafirati. Surga itu sebaik-baiknya tempat untuk mereka beristirahat. Mereka akan bersenang-senang di dalamnya dengan apa saja yang mereka inginkan. Wa taladhdhu al-a'yunu minal habrati, dan mata-mata mereka akan merasa senang, merasa senang, merasa bahagia yang langgeng, yang terus-menerus. Dan juga mereka merasakan kelezatan yang mutawatirah, yang sangat banyak, dan kenikmatan-kenikmatan yang melimpah. Wa ayyu murtafaqin ahsanu min darin adna ahluha yasiru fi mulkihi wa na'imihi wa qusurihi wa basatinihi alfai sanah. Syekh Sa'di menyebutkan di sini tempat istirahat mana yang lebih baik daripada negeri adna ahluha, negeri yang penduduk paling bawahnya saja yasiru fi mulkihi, berjalan dalam kerajaannya, wa na'imihi, kenikmatannya, wa qusurihi wa basatinihi, di dalam istananya serta kebun-kebunnya, alfai sanah, selama 2000 tahun. Tempat tinggal mana
yang lebih baik dibandingkan negeri, yang penduduk terendahnya saja bisa berjalan dalam kerajaannya, dalam istananya dan kebun-kebunnya itu selama 2000 tahun. 2000 tahun. Itu artinya bahwasanya karunia yang Allah limpahkan kepada penduduk surga itu sangat luas, sangat besar dan sangat megah. Wala yara fawqa ma huwa fihi minan na'im, dan dia tidak akan melihat di atas apa yang dia berada dalamnya berupa kenikmatan. Maksudnya dia tidak akan melihat ada kenikmatan yang melebihi dari apa yang sudah dia dapatkan saat itu. Qad u'tiya jami'a amanihi wa matalibihi, dia telah diberikan segala atau semua angan-angannya dan tuntutan-tuntutannya. Wazida minal matalibi ma qassarat anhul amani, kemudian Allah tambahkan lagi, ya. Allah tambahkan lagi tuntutan-tuntutan, keinginan-keinginan yang dia inginkan sehingga dia tidak mampu berangan-angan lagi. Ya. Dia sudah diberikan seluruh apa yang dia inginkan dan dia angankan. Kemudian ditambah lagi, ya, kenikmatan-kenikmatan yang membuat dia tidak bisa berangan-angan lagi setelah itu. Ya. Wa ma'adzalika فَنَعِيمُهُمْ عَلَى الدَّوَامِ مُتَزَايِدٌ فِي أَوْصَافِهِ وَحُسْنِهِ, dan bersamaan dengan itu kenikmatan mereka, yaitu penduduk surga, ala dawam, terus menerus langgeng, mutazayidun fi awsafi wa husnihi, terus bertambah dalam sifat-sifatnya dan kebagusannya. Fanas'alullah al-karima alla yahrimana khaira ma indahu minal ihsani bisyarri ma indana minat taqsiri wal isyan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia agar dia tidak mengharamkan kita dari kebaikan yang ada di sisi Allah berupa ihsan, dengan sebab keburukan yang kita lakukan berupa taksir. Taksir itu mengurang-urangi, ya, tidak memenuhi kewajiban dengan sempurna, wal isyan, dan dengan sebab maksiat yang kita lakukan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dihalangi dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebab kekurangan yang kita lakukan dan maksiat yang kita lakukan. Wadallatil ayatul karimatu wa ma ashbahaha ala anna al-hilyata 'ammatun lidh-dhukuri wal inath kama warada fil akhbari as-sahihah li'annahu atlaqaha fi qawlihi yuhallawna wa kadzalika al-hariru wa nahwuhu. Dan ayat yang mulia ini menunjukkan, dan ayat-ayat yang lain yang serupa dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya perhiasan penduduk surga itu umum diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang ada dalam hadis-hadis yang sahih menjelaskan hal tersebut. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memutlakkannya, menyebutkannya secara mutlak, ya, untuk laki-laki dan perempuan. Yuhallawna fiha, mereka diberi perhiasan. Wa kadzalika al-harir wa nahwuhu, dan demikian juga kain sutra dan semacamnya. Jadi di dunia emas, perhiasan emas dan perak itu diharamkan atas laki-laki. Demikian juga al-harir, kain sutra, diharamkan untuk laki-laki. Ya. Adapun perempuan boleh. Nah, di surga nanti itu semuanya, perhiasan itu semua diperbolehkan, ya, untuk seluruh penduduk surga, baik yang laki-laki maupun perempuan. Ya, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa akhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.